Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Seperti contohnya pada kasus yang akan kami bahas selanjutnya yang terjadi di Pulau Kalimantan. Konflik ini menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia beberapa tahun ke belakang, di mana pada saat itu banyak awak media seperti televisi, surat kabar maupun yang lainnya menjadikan konflik ini sebagai isu utama pemberitaan dalam beberapa pekan. Hal ini dikarenakan sebuah tragedi memilukan yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia antar suku Dayak dan Madura. Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang pertama kali terjadi. Tragedi ini merupakan puncak dari konflik yang sudah ada lebih dari 20 tahun sebelumnya. Konflik Sampit memang masih menyisakan banyak pertanyaan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa latar belakang peristiwa Sampit adalah karena orang Dayak cemburu kepada orang Madura yang sukses dalam usaha ekonomi. Memang diakui banyak orang Madura berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonomi, tetapi ternyata bukan hal itu yang menjadikan penyulut kerusuhan Sampit 2001. Konflik Sampit terjadi karena perbedaan menilai dan budaya antar suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Konflik tersebut diantaranya bersifat kekerasan dan asusila. Adapun karena ekonomi yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial sampai ketimpangan hukum, orang Dayak sebagai masyarakat pribumi merasa terganggu karena adanya perilaku yang mereka anggap tidak wajar dari orang Madura yang mereka anggap sebagai warga pendatang. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun pergi membuat orang Dayak melihat sang tamunya selalu siap berkelahi, sebab bagi orang Dayak membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Untuk itu orang Madura dianggap tidak mau memahami budaya orang Dayak, sehingga tidak sesuai dengan peribahasa di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Konflik Sampit sendiri diyakini bermula dari perselisihan antar dua etnis ini sejak akhir 2000. Pada pertengahan Desember 2000, bentrok antar etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerangpangi, Kabupaten Katingan, dan membuat hubungan kedua pihak tegang. Ketegangan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan desa pertambangan emas Ampalit. Sandong, seorang etnis Dayak, tewas akibat beberapa luka bacok dalam perkelahian itu. Kasus tewasnya Sandong sebenarnya telah ditangani polisi setempat, namun hal itu tak bisa meredam amarah keluarga dan tetangga Sandong. 2 hari usai peristiwa naas itu, 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya Sandong untuk mencari pelaku. Tak berhasil menemukan pelaku, kelompok warga Dayak itu melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 tempat karaoke. Semuanya itu milik warga Madura. Penyerangan itu membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Ada dugaan bahwa salah seorang pelaku pembunuhan Sandong bersembunyi di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Tangga Katingan. Sampit pun memanas yang berujung pada kerusuhan besar pada Minggu 18 Februari 2001. Dilansir dari Liputan 6, Jakarta Malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari 18 Februari 2001, tempat pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu, semuanya warga Madura.
Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlawanan. Pagi harinya sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan 3 penghuninya. Selang beberapa lama, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya, namun situasi tak kunjung kondusif. Sampai malam keesokan harinya, Senin 19 Februari, ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut kota di Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalteng mengirimkan bantuan 276 personil TNI dari unit 631 garing ATG ke Sampit pada malam itu juga. Yang jelas pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap permukiman-permukiman warga Dayak. Namun situasi berbalik pada 20 Februari 2001 ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai Mentayan seperti Seruyan, Ratau, Pulut, dan lain-lain berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentayan dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Bamaang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang konsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Akibat kontra antar dua suku tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat korban jatuh mencapai 400 jiwa, sedangkan menurut data kepolisian ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200, sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Akibat kerusuhan ini pula tercatat setidaknya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Secara bergiliran mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Konflik ini mulai mereda pada saat pemerintah mengirimkan pasukan militer dan polisi untuk mengamankan situasi di Sampit serta mengevakuasi warga, meningkatkan keamanan di daerah terjadinya konflik, rehabilitas mental, dan penangkapan provokator. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik antar suku tersebut? Peran pemerintah dan suku tersebut sangatlah penting demi menciptakan keharmonisan antar suku, seperti tersedianya lembaga-lembaga arbitra negara dalam proses mediasi terhadap suku yang sedang berkonflik. Lalu bagaimana dengan cara mencegahnya? Salah satunya adalah pemberian edukasi sejak dini terhadap anak bangsa tentang pentingnya toleransi terhadap sesama sebagai warga negara Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama untuk membentuk karakter yang memiliki sikap toleransi yang tinggi serta pembangunan rasa kekeluargaan sebagai warga negara yang satu agar tak terpecah belah oleh provokator. Dari konflik
tersebut adalah dibuatnya kesepakatan berupa perjanjian damai antar warga Dayak dan Madura. Dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai kedua belah pihak tersebut. Sekian peristiwa Sampit yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.